Di video kali ini gue akan ngajarin kalian rumus jadi kaya bergaransi. Mau itu kalian dari mulainya dari kalangan yang working class atau middle class, untuk tujuannya kalian bisa punya uang yang banyak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang uang yang banyak, berapa sih itu uang yang banyak? Banyak sebenarnya. Standar-standar dari Bank Dunia, standar dari Indonesia, dan lain-lainnya. Let's say kita ngomongin nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Kalau misalnya kita ngomongin high net worth individual berdasarkan bank di seluruh dunia, itu lo minimal punya 1 juta dolar. Tapi let's say kita bilang 1 miliar rupiah aja dulu lo bisa punya. So, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu kenapa kalian harus kaya. Kalau kalian ngeliat bulutan ini tuh merepresentasikan kehidupan kita sama akses-akses ke dalam aspek dalam kehidupan kita yang bisa kita unlock saat kita mempunyai uang yang cukup banyak. Kalian bisa lihat di atas itu yang ke kanan, itu adalah aspek kehidupan kita. Ada mulai pendidikan, makanan, kesehatan, dan sebagainya macamnya. Di sebelah kiri yang vertikal itu adalah jumlah kekayaan kita, dan di sebelah kanan yang ada bintang-bintangnya itu adalah level kualitas dari aspek kehidupan kita. Semakin tinggi kita punya uang, semakin tinggi juga kualitas dari aspek-aspek kehidupan kita yang bisa kita akses. Dan juga tambahannya, kalau misalnya kalian sudah punya uang yang banyak, kalian tuh bisa mendongkrak orang-orang yang tadinya di bawah. Let's say kalau misalnya kalian jadi content creator, yang tadinya kalian cuma syuting sendiri, akhirnya kalian dapetin endorse sehingga kalian bisa hire manager, hire editor, hire content specialist, dan berbagai macam lainnya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya lu ngomonginnya adalah, Bang, hidup di dunia ini nggak uang mulu bang, kan hidup tujuannya buat akhirat. yes, memang benar. Tapi pertanyaannya adalah, lu kan makan masih pakai rupiah, lu kan makan masih pakai uang. Dan apakah kalau misalnya lu mengangkat derajat orang lain dengan bisa bekerja sama lu nggak dapetin pahala untuk di akhiratnya? Jadi jangan pernah selalu berpikir kayak uang mulu, akhirat kan tujuan kita. Ya, kita juga masih hidup di dunia. Jadi jangan pernah mikir, ngapain mikirin uang? Toh hidup kita di akhirat nanti ujungnya kok. Di dunia kan cuma sementara. Ya iya, tapi kan ini kan bekal lu untuk sampai ke akhirat. Bagian kedua, rumus kaya simple. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen kaya, pengen punya uang, let's say kita bilang 1 miliar, kalian tuh cukup perhatikan 3 kotak ini aja. Yang pertama adalah make money atau menghasilkan uang. Yang kedua adalah save money, artinya menyimpan uang. Dan yang ketiga adalah multiplying money atau menggandakan uang. Sebenarnya rumus kaya itu ini 3 ini aja. Cuman kebanyakan orang tuh nggak sadar dan nggak bisa mendalami dari masing-masing rumus kaya ini. Dan semua orang di luar sana yang kaya juga mostly ngelakuin hal seperti ini. Kebanyakan daripada kalian yang nonton mostly mikirin make money terus. Padahal masih ada 2 kotak selanjutnya. Nah, kita akan bahas yang pertama kali dulu, yaitu adalah make money. Sebelum kita bahas tentang make money, kita harus bahas dulu uang itu apa, money itu apa sih? Money itu kan sebenarnya adalah alat tukar yang diciptakan untuk menjadi medium of exchange. Kalau misalnya kita balik ke zaman dulu, zaman belum ada uang, kita melakukan sebuah barter. Bayangin kalau misalnya gue lagi pengen beli tanah yang punyanya kalian, gue tuker sama 1000 ekor domba. Ya, akhirnya kalian mau menyerahkan tanahnya tersebut dan ditukarkan dengan 1000 ekor domba gua. Tapi bayangin kalau misalnya kalian punya 3 tanah yang mau gua beli. 1000 ekor domba ini sudah ditukarkan ke tanah yang pertama. Tapi untuk yang tanah kedua, tanah ketiga, kemungkinan lu gak akan terima 1000 ekor domba gua lainnya. Karena lu udah punya 1000 di awalnya. Mungkin lu akan terimanya apel atau jeruk dan lain-lainnya. Nah, karena perbedaan kebutuhan ini saat sistem barter, diciptakanlah yang namanya fiat currency ini atau medium of exchange ini. Dari mulai kerang, terus habis itu ke silver, ke gold, sampai akhirnya uang kertas ini. Kalau misalnya kita perhatiin, di sini saat kalian pengen menghasilkan sesuatu atau uang, kalian harus melakukan transaksi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kalian punya untuk ditransaksikan dengan uang orang lain? Nah, banyak orang yang tidak berpikir ke arah sana. Untuk itu, lu perlu belajar yang namanya the triangle of value. Gak mungkin kan kalau misalnya lu punyanya cuman ikan asin tapi ditukar sama jumlah uang yang senilai Lamborghini. Itu nggak mungkin banget. That's why kalian harus punya pemahaman tentang yang triangle of value ini. Kita mulai dari gambar triangle ini dulu. Nah, triangle ini atau segitiga ini, lo bisa lihat semakin ke bawah hal yang lo tukar, itu semakin capek dalam tenaga atau fisik kalian. Tapi semakin atas value yang lo tukar dengan uang orang lain, fisiknya nggak terlalu capek, tapi otaknya makin capek. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu time dan energy. Time dan energy ini adalah waktu lu dan tenaga lu yang lu tukarkan dengan uang orang lain. Simpelnya kayak kalau misalnya lu bekerja. Nah, bekerja itu kan lu menukar waktu dan menukar energi kan. Nah, hal tersebut lu kan jadi lebih capek fisik kan. Dan lu juga mengkonsumsi waktu lu untuk dapetin uang tersebut. Nah, kalau misalnya kalian masih ada di standar bawah sini nih, yang ada paling bawah ini, kalian harus sadar bahwa kalau misalnya kita menukarkan uang dengan waktu, sadar nggak kalian? Waktu kita ini terbatas. Organ dalam tubuh kita ini suatu saat akan
kadaluarsa dan kita akhirnya akan meninggal. Nah, sementara uang itu dicetak terus setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya, kenapa lu menukarkan sesuatu hal yang sangat terbatas untuk uang yang dicetak terus, yang sifatnya unlimited? Nah, tapi kalau misalnya lu bilang, Bang, gue kan sandwich generation bang, gue tuh ada hutang orang tua bang, dan gue nggak bisa langsung begitu aja langsung cabut dari kantor. Nah, gue ngejelasin ini bukan membuat lu harus cabut dari kantor, enggak. Tapi lu harus bisa berpikir bahwa lu tuh nggak cuman punya satu sumber income doang, tapi lu bisa dapetin income lain yang nggak tergantung sama waktu dan energi lo. Maka dari itu kita naik ya ke yang atas, yaitu service atau jasa. Nah, service atau jasa ini itu mirip-mirip sama seperti kita menjual time dan energi. Tapi bedanya nggak ada caloknya. Maksudnya nggak ada calonnya gimana? Let's say lu tuh tukang pijet. Lu biasanya pijet kerja di refleksiologi. Nah, habis itu lu dapetin 1 customer, 2 customer, 3 customer, dan seterusnya. Nah, pertanyaan gue, kalau lu kerja di refleksiologi, apakah semua uang customer yang dibayarkan itu untuk lu? Jawabannya kan enggak. Karena lu dibayar sama gaji dan lu dikasih komisi per customernya. Artinya apa? Refleksiologi tersebut menjadi calok dari time dan energi lu. Sementara kalau lu udah naik kelas ke service, lu tuh semacam kayak freelance. Lu tidak dibayar berdasarkan dari waktu yang dicalokin. Lu bener-bener dapetin apa yang lu kerjakan. Contohnya, kalau misalnya lu tadinya tukang urut yang kerja di refleksiologi, tiba-tiba lu jadi freelance, customer-customer yang lu dapetin, kan lu mijet, lu dapetin semua pembayaran dari si customer-nya tersebut. Jadi nggak ada caloknya. Dan di sini memang lu masih terbatas dengan waktu, tapi waktu lu dibayar jauh lebih mahal. Baru selanjutnya yang kedua adalah produk. Nah, produk ini simpelnya kayak ya lu membuat sesuatu, contohnya kayak vape ini ya. Nah, vape ini kan waktu gue beli nih, gue nggak berpikir ini vape dibuatnya berapa lama, terus abis itu vape ini tuh dibuatnya sama berapa orang. Gue nggak peduli. Yang penting pada saat gue beli rasanya enak, firingnya juga bagus. Nah, gue nggak bakal peduli si orang yang bikin vape ini apakah dia punya ilmu gaib yang cuman tinggal jentikin jari tak jadi 1000 vape. Alhasil dengan lu menjual sebuah produk, lu nggak akan terbatas atau terikat oleh waktu yang lu keluarkan untuk menciptakan produk tersebut. That's why makanya kalau misalnya lu udah switch ke produk, lu bisa naikin penghasilan lu, tapi cuman tambah rak atau luasnya lokasi gudang lo, bukannya lu bekerja lebih banyak. Dan juga saat lu berbisnis atau lu punya produk, lu kan juga bisa menggunakan time dan energinya dari orang lain. Selanjutnya adalah informasi. Informasi ini sebenarnya mirip dari produk, karena produknya pun itu adalah informasi. Tapi bedanya informasi, modalnya ini. Dan kalau misalnya lu punya ini dan lu menjual informasi, ada yang namanya marginal cost of replication, atau biaya untuk mereplikasi atau membuat produk kedua, produk ketiga, produk keempatnya itu makin lama makin kecil dan tipis banget. Simpelnya gini, gua kasih contoh. Kalau misalnya lu bikin vape ini, lu misalnya udah kejual. Nah, dari hasil penjualan lu kan harus investasikan lagi ulang untuk bikin vape yang kedua, vape yang ketiga, vape yang keempat. Sementara informasi kan enggak. Let's say kalau YouTube ini, gue dapetin AdSense dari YouTube ini. Gue bikinnya sekali, tapi ngasilinnya berkali-kali. Dan gue gak perlu cost of production saat ditonton sama 1 orang dan saat ditonton sama 1000 orang. Sama aja cost productionnya. That's why itulah informasi. Nah, jualan informasi itu sesimpel kayak lu buka kelas online, lu jualan rekaman webinar, lu jualan ebook dan lain-lainnya. Lu bikinnya sekali, tapi bisa direplikasikan berkali-kali. Kalau masih bingung juga tentang informasi ini, simpelnya kayak lu jualan MP3 player dari band-band di Indonesia. Kalau zaman dulu waktu belum ada Spotify dan lain-lainnya, lu kan mau denger lagu kan biasanya pakai CD. Nah, orang tersebut download lagu-lagunya dari internet dan abis itu dia burn ke CD dan abis itu dia jual ke kalian. Nah, pertanyaannya, dia kan nggak perlu download 2 kali untuk jualin ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Sementara modalnya dia ya burn CD-nya itu sekitar 7.000-an waktu zaman gua. Di tahun 2020 gua sadar akan hal ini, that's why gua membuat Akademi Kreator, kelas online-nya gua. Itu benar-benar multiplikasinya gila-gilaan dan scalability-nya tuh gila-gilaan. Maka dari itu kalau misalnya lu konten kreator juga yang nonton video ini, kalian bisa consider untuk menjual sebuah informasi. Ya, kayak YouTube ini juga jatuhnya informasi. Selanjutnya adalah jualan uang dan IP. Nah, uang ini maksudnya simpelnya gimana? Lu membuat uang menjadi uang lagi. Simpelnya kayak bank. Bank itu kan mengepul dana nasabah. Abis itu dana nasabahnya ini kan disalurkan lagi ke orang yang mau kredit dan dia dapetin bunga. Nah, itu sama aja kayak jualan uang. Atau kalian leasing motor. Nah, kalian itu menggunakan uang untuk dapetin uang lagi. Dan kalian sadar nggak sih? Kalau misalnya kalian itu menggunakan uang untuk ngasilin uang lagi, let's say simpelnya kayak kalian investasi, kalian nggak capek badan, kalian cuma capek pikiran. Capek pikirannya adalah menentukan apakah gue invest di sini, kasih pinjam ke orang ini atau tidak. Simpelnya kayak kita kalau invest di Bitcoin lah. Untuk gue mencet tombol beli sekarang atau beli besok,
Itu kan cuma tinggal pencet tombol doang. Tapi untuk memutuskannya kita harus berpikir, menganalisa, dan segala macamnya. Itulah uang ngasilin uang. Saat kalian aware sama hal ini, gue nggak minta untuk langsung cabut dari kantor, enggak. Tapi kalian at least punya penghasilan dari kantor nih untuk mengenyangkan perut kalian, sambil kalian juga berkarya membuka sebuah penghasilan baru yang sifatnya tidak menjual waktu. Atau kalau seminimal-minimalnya menjual waktu, kalian dapatnya yang service, yang tidak dicaloin sama orang lain. Nah, setelah kalian sudah memilih maunya kalian menukar value apa yang kalian punya kepada duit orang lain, barulah kalian berpikir gimana caranya untuk bisa meningkatkan 3 hal ini. Karena untuk kalian mau jadi kaya, kalian harus punya income yang cukup besar dulu. Kalau gue pribadi, gue memahami bahwa kaya dari investasi itu agak susah ya. Karena logikanya gini, kalau uang lu masih sedikit nih, lu invest di Bitcoin 100 ribu, tiba-tiba Bitcoin naik jadi 200 ribu, ya lu dapetin 100 ribunya. Sementara kalau lu punya uang 1 miliar, lu invest di Bitcoinnya naiknya 10% doang. Tapi dengan naik cuma 10% doang, kalian bisa dapetin 100 juta dari 1 miliar tersebut. Nah, pertanyaan gue, di dunia investasi, lebih gampangan sebuah aset investasi itu naik 100% atau 2 kali lipat dibandingkan dengan 10%? Ya, kalian bisa jawab sendiri pastinya. Untuk itu kalian perlu perhatikan 3 faktor ini untuk meningkatkan income kalian. Rumus orang punya duit banyak itu saat menjual sesuatu itu tuh cuma 3 ini. Yang pertama adalah orang yang beli harganya mahal. Yang kedua, orang yang beli jumlahnya banyak. Yang ketiga adalah orang yang udah beli lagi. Nah, saat kalian sudah memutuskan, oke, saya maunya menjual value ini. Nah, kalian pikirin, kalau misalnya kalian jualan jasa, gimana caranya orang itu sekali pakai jasa lu mahal, dan yang pakai jasa lu banyak, dan juga setelah udah pakai jasa lu, dia jadi langganan lo. Yang kedua adalah saving money. Setelah kalian udah punya uang, PR selanjutnya adalah gimana caranya kalian bisa nyimpen uang ini. Nah, kebanyakan orang yang punya uang banyak itu tuh kaget. Akhirnya dia nggak bisa nyimpen uang. Kalau misalnya kalian nggak bisa nyimpen uang, gimana kalian punya safety net atau cadangan peluru untuk kalian lempar ke instrumen investasi? Kalian harus belajar save money dulu sebelum kalian mulai berinvest. Save money itu sesimpel gini deh. Uang lu masuk berapa, uang keluar berapa, yang kesisa berapa untuk lu investasikan. Jangan pernah investasi kalau kalian belum bisa nabung. Apalagi kalau misalnya kalian masih minus. Belum waktunya. Let's say penghasilan lu itu 5 juta, tapi kebutuhan hidup lu itu 5.200.000. Nah, itu jangan dulu invest deh. Yang ada apa? Yang ada nanti kalian kebakaran jenggot kalau misalnya kalian investasinya itu turun 1%, 2%. Cara untuk kalian bisa save money yang banyak adalah ada 2. Yang pertama adalah tingkatkan income kalian. Yang kedua adalah turunkan biaya kalian. Nah, pertanyaannya adalah lebih gampang tingkatin income kalian atau turunin pengeluaran? Kalau gue pribadi lebih gampang tingkatin penghasilan. Karena untuk nurunin gaya hidup itu susahnya setengah mati, guys. Beneran deh. Jangan sampai income lu masih kecil tapi pengeluaran lu jadi tinggi banget, akhirnya ternyata kurang ya. Dan ini nggak berlaku buat orang yang memang sandwich generation ya, karena memang udah diembani ke tanggung jawab seperti itu sama keluarganya, akhirnya harus bayarin ya. Itu lain case. Tapi kalau kalian nggak punya tanggungan dan lain-lainnya, kalian punya income tapi cost kalian atau biaya kalian itu lebih tinggi dari income kalian, kalian punya problem. Karena orang-orang yang seperti ini rata-rata ya, untuk keperluan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup ya, beda ya, gaya hidup, akhirnya mereka berhutang dan akhirnya mereka kejebak sama yang namanya middle income trap. Selain uang masuk dan uang keluar, ada PR selanjutnya nih setelah kalian udah bisa menahan diri dan akhirnya kalian nabung, yaitu adalah saat kalian income-nya naik. Nah, itu adalah godaan terbesar kalian. Apakah kalian bisa membuat income tersebut naik tapi gaya hidup kalian tuh naiknya cuma sedikit? Kalian harus belajar yang namanya marginal propensity of saving. Jadi marginal propensity of saving ini atau MPS disingkatnya, itu adalah berapa rasio saving kalian dibandingkan sama pertambahan income kalian. Dari riset yang gue baca, di negara-negara maju, orang kalau misalnya income-nya naik, saving rate-nya pun ikut naik. Jangan sampai kalian income-nya naik tapi saving rate kalian gak ikut naik. Misalnya kalian itu punya penghasilan 10 juta sebulan dan akhirnya kalian membelanjakan untuk kehidupan kalian itu 5 juta sebulan. Tiba-tiba penghasilan kalian naik 100 juta. Kan kalau lu belanjain 5 juta di income lu 10 juta, artinya 50% itu lu pakai buat konsumsi. Nah, pertanyaannya, kalau income kalian naik jadi 100 juta, apakah kalian mau pakai 50 jutanya tersebut untuk konsumsi? Kan itu namanya bego. Ya kan? Masa dari 5 juta tiba-tiba naik ke 50 juta, lu gila itu namanya. Ya oke lah kalau misalnya income kalian naik ke 100 juta, kalian pakainya dari 5 juta naik ke 10 juta. Masih oke kayak gitu. Nah, jadi perhatikan
perhatiin banget buat kalian juga yang kerja, yang dapat bonus tahunan. Jangan sampai nih kalian dapat bonus tahunannya, ya dipakainya malah foya-foya. Healing dan lain-lain tar dulu, katanya mau kaya, tahan dulu. Tujuannya adalah nanti ke depan lu punya capital yang banyak untuk dilempar ke instrumen-instrumen investasi. Kalian udah dapetin income dan kalian udah bisa nabung. Selanjutnya adalah gimana cara kalian gandain uang kalian. Saat kalian dapetin uang dan kalian nabung, kalian itu kan dapat yang namanya fiat currency. Dan selalu ingat, di dunia ini ada yang namanya inflasi. Artinya apa? Si fiat currency ini lama-lama purchasing power atau daya belinya tuh menurun. Kalau lihat dari gambar ini, dolar mata uang yang akhirnya diputuskan jadi mata uang dunia di perjanjian Bretton Woods itu udah kehilangan value-nya hampir 100% bro. Ini udah 90% lebih. Hal ini terjadi kenapa? Karena waktu itu Presiden Nixon di tahun 1970-an dia mencabut yang namanya gold standard. Gold standard itu artinya apa? Kalau kalian punya $1 nih misalnya, nah $1 ini tuh artinya di backup sama berapa gram emas. Jadi $1 ini merepresentasikan emas ini. Emas itu kan terbatas. Kalau misalnya emas terbatas artinya apa? Supply-nya terbatas, demand-nya tinggi. Akhirnya harganya terus naik karena ada unsur scarcity-nya. Sorry, by the way, emas itu nggak terbatas. Setiap tahun tuh naik sekitar 2%-an. Jadi setelah kalian udah punya uang saving money, kalian tuh harus belajar selanjutnya. Uang saya mau ditaruh di mana nih? Biar nggak kemakan inflasi, biar nggak kepake diri sendiri, dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang paling optimal buat kalian. Ini gue bilang yang namanya pairing asetnya. Fiat money ini nih, atau uang kertas ini nih, di pairingnya kemana yang paling cuan? Kalian harus belajar gimana makroekonomi bekerja, investasi bekerja, dan masing-masing industri dari aset investasi itu bekerja. Kalian bisa lihat gambar ini adalah beberapa aset-aset yang ada di dunia dan dari urutan-urutannya. Kalian bisa cek linknya, nanti gue taruh di deskripsi. Untuk investasi, gue nggak saranin kalian kemanapun, terserah kalian. Kalian bisa investasi di reksadana, bisa investasi di emas, bisa investasi di rumah, bisa investasi di tanah, dan lain-lainnya. Yang penting kalian punya ilmunya. Nah, ingat tujuannya adalah kalau investasi itu ada dua. Yang pertama adalah biar mata uang lu yang lu dapetin pakai keringat lu hasil transaksi ini, itu daya belinya nggak turun. Nah, jadi lu amanin dulu purchasing power dari money lu ini. Yang kedua adalah pembagiannya. Barulah lu pikirin gimana uang dari sisa dari amanin tersebut bisa gue lempar-lempar ke aset investasi yang paling optimal menurut gua. Nah, untuk investasi itu tergantung dari preferensi kalian. Kalian bisa investasi di reksadana, saham, ataupun aset kripto. Tergantung dari profil risiko kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk investasi saham, gue sangat menyarankan menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas. Dari dulu, gue selalu ngerekomendasiin satu aplikasi aja, yaitu Ajaib Sekuritas. Nggak pernah aplikasi lain. Salah satu alasan kenapa gue merekomendasikan Ajaib Sekuritas ini adalah PT Ajaib Sekuritas Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Jadi pastinya kalau kalian mau investasi aman. Ajaib Sekuritas ini juga udah memiliki 5 juta user. Jadi artinya aplikasi Ajaib Sekuritas ini udah dipakai sama banyak orang. Kalian nggak perlu ragu lagi. Ini endorsan ya bang? Jawabannya iya. Tapi kalian lihat dari dulu sampai sekarang, gue hanya mempromosikan aplikasi Ajaib Sekuritas aja, nggak loncat sana sini. Kalian bisa join pakai kode ALDI400, langsung download aplikasinya dan pakai kode kupon gue ya. Setelah lu belajar hal ini, pastinya lu akan berpikir gimana caranya menghasilkan uang yang banyak sehingga lu bisa saving dan bisa lu lemparin ke instrumen investasi. Gue yakin lu pastinya tertarik gimana caranya gue ngasilin 100 juta dari konten kreator secara realistis yang akan muncul pada video ini. Silahkan diklik dan sampai jumpa di video tersebut.